فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala yaitu Al-Buhuti, Mansur Al-Buhuti rahimahullah, dan sebelumnya oleh Musa Al-Hajawi dalam Zat Al-Mustaqni', wala miskun fi fa'ratih wala nawa fi tamr wasufun ala dhahr. Kita fokusnya di menjual misik di gelembungnya, yaitu di tempatnya. Ya, menjual misik di tempatnya. Misik itu minyak wangi, dan ini akan kembali nanti juga ke masalah keumuman masalah menjual minyak wangi atau jual beli parfum dan minyak wangi. Ini masalah yang enggak dibahas banyak oleh banyak orang, oleh banyak ulama sekarang, karena udah biasa jual beli minyak wangi itu. Nah, yang jual beli minyak wangi online ini mesti ada pembahasan juga. Apakah itu halal atau haram? Karena ada sisi ghorornya, kemungkinan besar ada sisi jahalah dan ghorornya. Maka dikatakan wala yuba'u miskun fi fa'ratih ay al-wi'a'u alladhi yakunu fihi lil jahalah. Tidak diperjualbelikan misik di fa'rahnya, yaitu di al-wi'a, di wadahnya yang mana pada jual beli tersebut terdapat jahalah. Fa'ratul misk itu wadah misik. Sebenarnya misik itu apa? Kasturi. Ya, kasturi itu misik, misik itu kasturi. Musk itu kalau bahasa Inggrisnya M-U-S-K, musk, misik. Dan dalam hadis, dalam ayat juga misik itu disebutkan. Ini menunjukkan bahwa misik termasuk aroma yang paling bagus. Adapun kalau sekarang misik itu sudah menjadi nama atau branding aroma. Jadi enggak murni, enggak asli. Jarang misik sekarang tuh, dan memang jarang yang asli. Hampir enggak ada, bahkan hampir enggak ada. Kalau mau asli mahal, karena misik itu atau kasturi asalnya dari kijang. Dari binatang kijang, terutama kijang India. Dan itu kan itu ada gelembungnya di daerah bagian dekat dengan kemaluan, dan biasanya misik ini dari kambing dari kijang jantan. Dari kijang jantan. Ya. Di daerah dekat biji testisnya itu, dekat situ. Ya, bagian bawah, yaitu ada gelembung, ya, yang mana itu dari situlah misik itu ada. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk darah, sebagian ulama mengatakan bukan termasuk darah. Nah, itu nanti bisa diperas atau diperah. Jadi ternak kijangnya bisa diternak atau kijang liar. Jadi diperah, akan keluar tuh dari situ, yaitu cairan, dan itu aroma yang sangat bagus. Itu dari zaman Nabi SAW sudah ada misik. Makanya Al-Quran mengatakan masalah misik ini, khitamuhu misk, yaitu di surga ada khamar yang kalau kita minum, setelahnya itu ada aroma misik dari mulut kita. Ada beberapa minuman yang antum ketika selesai minum, kerasa tuh aromanya tuh enak, nikmat itu. Itu biasanya minuman mewah. Ya, hal-hal yang mahal seperti ini, ikhwan, parfum, minuman yang mana membekas,
dengan efek yang nikmat itu biasanya lebih mahal. Makanya itulah mengapa bedanya kenapa ada parfum jutaan dan kenapa ada parfum ya belasan ribu, cuman puluhan ribu, bahkan ada yang di bawah 10.000 misalnya. Ya, bedanya karena parfum yang jutaan atau yang itu bahan-bahannya banyak komposisinya dari alami, benar-benar. Harus benar dari alami. Karena memberikan efek yang beda gitu loh. Ibaratnya misal antum beli jeruk alami, makan jeruk kan nanti ada efeknya. Semakin mahal jeruk itu, efek dari makan itu aromanya itu makin ada gitu loh. Dan juga bahan-bahan lain. Ala kulli di sini ada parfum jutaan karena pakai apa? Pakai bahan natural. Bahan dari alami gitu. Ya. Dan kalau misalnya zaman Nabi nggak ada parfum spray, itu zaman sekarang aja. Dan umumnya parfum spray itu ada alkoholnya gitu. Pakai alkohol, tambahan alkohol untuk mencairkan. Nah, tapi kalau parfum seperti yang biasa di Arab ya, yang mahal-mahal bisa sampai jutaan, cuman 3 mili aja. Ada parfum puluhan juta itu cuman 3 mili kecil gitu loh. Ya pekat warnanya. Ya. Ada yang memang berasal dari oud. Ada yang memang aroma floral, bebungaan, serapan dari bebungaan. Dan ada yang dari misik. Nah, misik ini banyak orang mengira bahwasanya misik ini aroma yang lembut, kemudian dia berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Enggak lah. Misik itu pada aslinya itu bukan tumbuhan, malah dari hewan. Jadi aroma-aroma itu dari alami ya. Ada aroma floral dari bunga, ada aroma yaitu woody dari kayu, atau amber dari resin kayu, atau bahkan ada aroma ambergris yaitu dari muntahan ikan paus ya. Itu yang harga paling mahal juga itu, yang muntahan ikan paus paling mahal itu. Karena jarang antum gimana dapat muntahan ikan paus di wahana, coba, nggak mungkin kan? Ya ada hampir susah dicari. Itu carinya juga aksidental, tiba-tiba ketemu gitu di pantai muntahan ikan paus. Ya. Nah, kalau aroma yang ini ghazal, misik ghazal, makanya dikatakan oleh para ulama ada namanya misik ghazal, yaitu misik kasturi kijang. Kasturi kijang. Karena asli kasturi dari kijang. Jadi semua kasturi itu asli dari kijang. Sekarang pun istilah ini ada di marketing parfum, kasturi kijang. Yang mana itu aroma dulunya, kalau antum kadang-kadang taruh sini juga kasturi kijang kadang-kadang. Aroma itu dulunya tahun 80 90 itu populer dengan aroma Brut. Dari parfum brandnya namanya Brut. Ya Musk, Brut ya Musk. Itu aroma kasturi kijang. Seperti itu soal aromanya, wallahu alam. Nah, aroma kasturi yang dari kijang ini ketika penjual sudah mulai banyak memvariankan, maka udah macam-macam aroma yang macam-macam. Kasturi aroma Mekah, kasturi aroma ini, kasturi. Iya, semuanya itu apakah asli? Enggak ada yang asli kasturi, enggak ada. Antum kalau mau asli 3 mili itu bisa jutaan. Ya, hanya untuk itu. Dan juga belum tentu antum menyukai lebih aroma tersebut, karena kalau orang sekarang rata-rata aroma yang betul-betul asli dari bahan murni, asli banget tanpa ada campuran apapun, itu biasanya nggak pada suka sekarang. Kita itu kadang-kadang pengen ke Arab, ya misalnya aroma oud yang mewah, masya Allah, ya, fatal. Tapi ketika antum dapat aroma dehen oud Kambodia misalnya, asli oud betul-betul gaharu, baik gaharu Kalimantan, memang rata-rata di Kalimantan gaharu itu. Asli masih pekatnya itu. Anda punya, Anda yakin antum nggak suka? Nggak suka. Kenceng baunya. Ya. 3 mili aja itu berapa juta itu? Ada waktu Anda beli juga 3 mili di Mekah, Anda beli itu di tempat yang udah murah itu. Tapi asli 3 mili
itu anak pikir kayaknya 600 ribuan itu. Tapi itu yang kualitas atau dari brand yang standar kecil ya. Adapun body brand yang mewah itu beda lagi. Itu dari oud, gaharu, beneran gaharu gitu. Ekstrak asli dari gaharu. Hitam warnanya. Antum cium dari agak deket aja udah langsung nyerang gitu. Masya Allah. Dikit aja tek gitu. Udah satu masjid bisa kecium. Apalagi masjid AC gini. Ya. Tapi kalau nyium langsung, enggak semua orang suka, jarang yang suka. Gitu. Kadang-kadang baunya kayak apa gitu. Cuman kalau nyiumnya dari jarak jauh, antum pakai, anda nyium sini, itu kecium sini, itu enak gitu loh. Jadi enggak semua aroma itu langsung, enggak, pakai aja dulu dikit, ntar orang-orang jauh bakal nyium enak. Ada yang seperti itu. Ya di antaranya mungkin Misik Ghazal versi dulu, jadul. Ya itu kencang juga aromanya, tapi sebagian orang mengatakan itu lembut. Kalau kita lihat sekarang kasturi kijang aromanya kencang. Ya aromanya kencang juga. Ya enak kalau dari jauh insyaallah. Nah, kalau menjual misik atau parfum atau minyak yang masih ori ini, jualnya fi fa'ratil ghazal, yaitu masih ada di gelembung di tubuh si ghazal ini. Makanya tidak sah kata para ulama. Karena majhul, ya nggak tahu berapa takaran di dalamnya dan belum nggak tahu gimana kualitasnya. Nah, taib. Kalau kemudian kita refleksikan bagaimana kalau jual parfum sekarang secara online, ya gitu loh. Ya menjual parfum secara online, itu dia muskilah. Ya, apakah itu sah atau tidak? Ada pembahasan mutakhir tentang itu, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah jual parfum secara online sekarang kecuali jika ada deskripsi. Kecuali jika ada deskripsi yang mewakili secara global aroma dari parfum tersebut dan takarannya. Jadi syaratnya apa? Deskripsi dan takaran. Ya, deskripsi dan takaran. Deskripsi itu berarti misalnya aroma ini nuansanya apa? Lebih ke kayu atau gaharu atau amber atau floral atau dia aroma apa fresh atau apa, itu deskripsi. Ya nggak harus panjang, tapi yang penting konsumen itu terbayang, oh ini lebih ke fresh, oh ini lebih ke citrus, oh ini dan seterusnya. Ya. Atau dan takaran berapa mili. Dan takaran itu bisa disebutkan 6 mili, 100 mili, berapa mili ya. Atau bisa diperlihatkan botolnya seberapa untuk bisa diketahui, oh yang segini nih, oh segini botolnya, oke. Ya. Nah, yang seperti ini sah insyaallah. Yang seperti ini sah insyaallah. Hanya tidak bisa dihindari jual beli parfum tanpa deskripsi. Itu nggak bisa dihindari. Kalau kita mau lebih dalam ya, maksudnya ulama beberapa membahas tentang ini. Tapi kalau kita lebih dalam ke marketing parfum ya, dan Anda sebagai juga penjualnya, itu ketika kita mengharamkan jual beli parfum dengan majhul, maka memang banyak yang kena. Sangat banyak yang kena. Sulit. Misal antum gini, misal antum pengen ngasih hadiah ke orang-orang. Nih, anak kasih contoh yang real di lapangan. Pengen ngasih orang ke jemaah masjid minyak wangi. Ya. Apa aja lah, terserah lah, yang penting ngasih. Namanya orang kan pasti minyak wangi, udahlah terima aja lah kan gitu. Selama bukan yang aromanya nyong-nyong kan. Tapi belinya kalau untuk bagi-bagi otomatis sana beli versi grosir. Beli banyak atau beli bibit satu botol dua berapa liter gitu. Maka di online banyak. Ya. Wah ini murah nih. Tapi nggak tahu nih aromanya apa. Detailnya nggak disebutkan. Cuman aroma
ini adalah aroma Al-Rehab Silver misalnya, dah gitu dong. Dah beli dah 1 liter atau 2 liter. Tinggal klik, beri, dikirim gosen. Dia nggak tahu ini aroma Al-Rehab Silver kayak gimana. Tapi populer nih kayak ini. Orang pada suka kayaknya, populer soalnya. Tapi dia kan nggak tahu ini aroma apa sih, terus apa aroma amber atau aroma apa. Ya udah, beli aja, beli. Nah ini kalau misalnya tidak disahkan, padahal hanya untuk konteks ya dia bukan pengen jual, pengen apa, dia cuma pengen bagi-bagi aja, dia beli parfum tersebut tanpa dia tahu deskripsinya. Ya, ini perlu ditinjau apakah ini sah atau tidak. Ya mudah-mudahan ini tetap sah karena orang ini membeli parfum bukan untuk menikmati sendiri, melainkan untuk bagi-bagi orang. Ya. Ya hanya memang ulama tetap mereka banyak yang mengatakan pokoknya kalau enggak pakai deskripsi, enggak ketahuan aroma apa, maka itu tidak sah karena akan rentan terjadi penipuan. Nah, masalah di zaman sekarang ya kawan, penipuan itu atau deskripsi yang enggak jelas, enggak benar itu sangat banyak dan susah juga untuk dihindari. Susah untuk dihindari, apalagi dengan adanya penjualan online. Susah dihindari. Pasti apapun itu, di bidang bukan hanya parfum, bahan pakaian dan seterusnya. Itu walaupun menyebutkan misalnya bahan nilon, ini bahan polister, tapi kan berapa kualitasnya, grade-nya apa, itu kan nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Anak kemarin ke Tanah Abang. Lihat sarung BHS yang versi yang kekinian juga. Lihat bagus nih. Berapa? 3,7 juta harganya. 3,7 juta. Ini BHS yang baru. BHS yang langka, yang versi jadul kalau masih ada sekarang, yang diincar para kolektor, yang harganya makin tinggi karena jarangnya itu, bisa 10 juta satu sarung. Karena udah nggak terbit lagi. Nah, ini bahannya apa gitu kan? Dan antum tahu namanya sarung sutra, gitu kan? Dahulu yang kebanggaan sebelum 2015, sudah sampai dari tahun 80 sarung sutra. Dan anda sudah meneliti sebenarnya sarung ini bener apa enggak nih sutra, gitu kan? Memang tulisan sutra Spansilk sekian gitu ditulis, memang ditulis. Ya. Tapi ketika anda tabayun langsung ke orang BHS-nya, anda nanya langsung ke orang BHS-nya, ini benar nggak nih sutra sintetis atau sutra campuran atau sutra beneran murni gitu loh, 100%. Ya. Itu sampai anda benar tabayun ke orang BHS-nya langsung, anda langsung tanya orang, anda cecer, anda berkali-kali nanya. Dan anda juga kadang tanya ke pedagang-pedagang di Jawa Timur juga, ini benar nggak sarung sutra? Karena kalau kita perhatikan ajaibnya nih para pedagang BHS dulu nih untuk meningkatkan harganya tuh, ini sarung sutra nih mahal, sutra asli. Tapi kalau kita tembak sutra asli berarti haram dong, ya enggak? Haram dong buat laki-laki gitu. Kok dijual? Kok memang jual mahal gitu? Oh ini sutra asli tapi ada campuran. Nah mulai kayak gitu tuh, ya. Atau kadang-kadang yang ini sutra tapi dia mercerized, yaitu sutra yang udah diapain gitu loh. Gitu. Jadi deskripsi sendiri pedagang imma karena pedagang ini nggak ngerti atau karena pedagang ini menyembunyikan atau nggak tahu lah. Tapi anda ketika nanya ke orang BHS, kayak ini bukan sutra full gitu loh. Tapi kok bahasanya di marketing ini sutra full gitu loh. Itu yang anda sayangkan. Tapi sekarang nggak ada BHS yang sutra full, sebutan sutra full nggak ada sekarang. Karena udah bahannya udah nggak memungkinkan harganya. Mana orang mau beli buat sarung doang, buat lebaran 10 juta, ahsan buat anda buat nabung buat beli mobil kan, daripada buat itu doang kan gitu. 10 juta sarung, subhanallah. Ya. Ya itu ada, itu satu sampel dari banyaknya barang-barang. Ya antum kalau misalnya ngelihat di jalanan Wiba Mukti atau di Kampung Sawah penjual parfum, ya
Kemudian emang dikira mereka ngerti itu, ini bahannya apa aja? Ini nggak ngerti, nggak ngerti. Tapi ketika antum di offline ke tukang parfum langsung, antum cium kayak gini, nggak tahu ini apakah ini citrus, apakah ini daun apa aromanya atau apa, nggak peduli. Yang penting udah terendus, antum suka, sah. Kalau ini nggak apa-apa, sah. Kalau ini nggak usah deskripsi, kalau ini yang penting antum sudah mencium suka, ya udah ikut. Ya. Nah, masalahnya memang yang offline. Kemudian juga ada sisi tipu daya, penipuan. Walaupun tidak bermaksud nipu, tapi sebenarnya ini sudah masuk khida' atau kamuflase, atau minimal mengatakan sesuatu atau melabeli sesuatu yang tidak ada padanya. Dan itu umumnya pedagang parfum. Antum tahu misalnya Kenzo batang, Kenzo daun, Bulgari Men's, Extreme, parfum itu. Ya. Itu kan semua brand dan merek-merek parfum mahal semua, jutaan. Tapi kalau antum lihat parfum refill, rata-rata tuh pakai itu. Nama-nama itu, Avril Lavigne. Ini ya, Bulgari ini. Terus dan sebutan-sebutan nama-nama brand-brand barat itu. Ini muskilah masalah ini. Ya, ketika antum tanya, "Pak, beli parfum Bulgari dong. Berapa?" 10 mili misalnya. 10 mili 15.000. Bulgari mana ada 10 mili 15.000? Bang. Kalau mau emang Bulgari benar Bulgari 900.000 itu masih agak, karena itu parfum termasuk parfum brand fashion ya, bukan yang memang niche. Ada namanya produsen parfum niche, yaitu yang fokus di parfum doang, itu harganya jutaan. Ya. Nah, inilah masalahnya nih ya. Pedagang-pedagang parfum banyak yang pakai brand-brand tersebut. Gimana hukumnya? Nah, ini dia yang belum banyak dibahas sebenarnya. Ya. Harusnya bagi penjual ini nggak boleh seharusnya. Bagi pembeli bisa makruh atau bisa boleh. Karena pembeli tahu dan ridho bahwa saya ini bukan Bulgari beneran. Ini cuma penamaan doang gitu loh. Tapi bagi penjual, nah ini bedain. Karena penjual ini sengaja untuk menulis nama-nama brand ini parfumnya. Sehingga ada hak cipta dan juga penyebutan nama yang tidak pada aslinya. Ini nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Dan karena pihak Bulgari kalau nggak salah dari Jerman atau Italia, Jerman kayaknya. Pihak Bulgari itu nggak bakal nuntut. Ini baru satu nama loh Bulgari, karena ada juga Escada, ada juga CK, Calvin Klein, ada juga ini banyak puluhan brand telah dimasukin refill semua. Orang capek-capek bikin parfum jutaan, ini tinggal di refill kan. Tapi rata-rata parfum umumnya ya seperti itu. Nggak ada yang murni bikin sendiri parfum refill itu, nggak ada. Semua niru sama brand-brand yang udah ada. Iya. Dan yang antum nikmati dari parfum ini belum ada nanti di refill insyaallah. Yang dari sini, Anda sendiri ketika menjual nggak pernah pakai nama brand-brand itu, melainkan Anda ubah namanya dengan nama dari Anda sendiri supaya syubhat ini hilang. Ya, karena nggak boleh kita pakai itu. Nah, ketika Anda beli bibitnya, nah ini biar tahu nih. Ketika beli bibitnya, maka memang nama yang tertera di situ nama brand-brand ini, dan kita nggak bisa lari dari itu. Antum bisnis parfum nggak bisa lari dari itu. Yang salah sekarang siapa? Yang ngejual pakai nama tersebut. Dan kita sama-sama tahu itu bukan asli dari sana, melainkan ini tiruan. Maka sebagian dari bibit ya disebutkan dalam kemasannya in the line of apa mereknya gitu. In the line artinya searah dengan. Nah, ini baru nggak dipermasalahkan secara hukum juga, nggak masalah. Ya. Tapi kalau kemudian kita nih penjual parfum setelah beli bibit, terus kita rebranding dan kita tetap tulis Kenzo, Bulgari, terus Creed atau apa namanya, CK, Calvin Klein dan seterusnya, itu yang jadi masalah.
bisa jadi haram dan kurang berkah buat kita. Pembeli tetap boleh beli karena mereka beli pun terpaksa harus pakai brand-brand ini dan mereka tahu ini bukan asal dari itu. Anda dulu waktu Anda masih jahil banget tentang parfum, Anda beli-beli aja Kenzo Bali, Kenzo Batang, Aigner dan seterusnya. Anda kira ini sebatas nama-nama doang, ternyata itu nama brand semua. Akhirnya ketika tahu, subhanallah, istighfar. Nah. Tapi kan kita yang beli kan memang kadang nggak tahu dan kadang memang terpaksa beli seperti itu gitu kan. Begitu. Ya. Wallahu alam. Ya seperti itu. Ya, jadi ada juga sisi apa? Ada sisi tipu daya juga di situ walaupun nggak ada maksud untuk nipu. Ya, hal ini banyak yang nggak mempermasalahkan atau nggak paham hukumnya atau nggak mau tahulah itu yang penting beli aja gitu. Maka kadang membeli parfum yang memang jelas dan selamat gitu itu lebih afdal daripada refill yang jelas ikut nama-nama brand-brand sana. Gilo misalnya, Jennifer ini Gilo ya. Ya, Paris ini gitu kan. Ya subhanallah. Ya kalau bisa diubah itu namanya. Ya mungkin sekian ya. Ada pertanyaan Pak Fajar? Fadhal. Kalau penjual apa? Enggak apa-apa kalau sebetulnya kambing bunting, kambing meteng atau apapun itu atau kambing perah atau sapi perah, jual sapi perah itu enggak apa-apa. Itu masuk jual beli mutlak. Tapi kalau dia dengan akad atau dengan deskripsi jual kambing dan kandungannya dan janinnya, walaupun itu kayaknya nggak ada. Tapi kadang-kadang bukan di tulisan. Kadang-kadang ketika mengucapkan akad, ini tak jual nih kambing wedhus iki karo janine. Nah, yang seperti lafal ini khawatirnya termasuk yang nggak boleh. Anda bilang khawatirnya apa? Karena uruf kita kadang-kadang lafal seperti ceplos aja gitu loh. Tanpa ada maksud untuk menjual terpisah. Bisa sah sih sebenarnya. Karena boleh jadi orang ini hanya sebatas omongan yang dimaksud dia jual itu seluruh dari kambing ini. Cuman untuk menegaskan bahwasanya kambing ini ada janinnya gitu loh. Cuman hindari lafal itu dan kok bisa diakatin ulang. Wes jangan ngomong gitu sampean ngomongnya aja jual kambing ini dah gitu. Gak usah sebutin janin. Kita udah tahu kok ada janinnya gitu. Seperti itu. Ya, kayak gitu. Ya. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih sekalian antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.